Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tenryu Bito. Kali ini kita akan membahas cerita terbaru dari chapter One Piece yang sudah jalan ya. Jadi akan ada poin-poin penting yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan yang pertama, apakah jurus terbaru Luffy, Gomu Gomu no Down Rival, dilapisi oleh Haki? Gimana nih penjelasannya, Sen? Nah, ini menarik juga karena memang sejauh ini belum ada jurus atau teknik dari buah iblis ya yang dilapisi oleh haki, dan jurusnya Luffy itu unik banget karena setelah arc Wano, Luffy lebih mengandalkan dia tidak mengandalkan sih, lebih memadukan jurusnya dengan elemen ya, karena dia itu sering menggunakan elemen petir di dalam jurus-jurusnya dan termasuk dengan jurus ini. Dan yang uniknya itu bahkan efek dari teknik ini sendiri membuat Sommer itu terpecah belah ya, dalam artian berarti kan itu sangat berpengaruh kepada tubuhnya Sommer yang memiliki regenerasi gitu, dan kemungkinan besar kayaknya sih jurus ini dilapisi oleh haki kayaknya. Nah, apalagi dalam chapter terbaru ketika naga Loki muncul dan ada Sommer juga, itu tuh ibaratnya setelah Luffy berlatih haki ke Gaban ya sini. Enggak pernah latihan sama Gaban kan. Belum ini pernah ya. cuma di omongin aja kalau Hosoku Haki itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Gaban itu tidak pernah melatihnya, tidak pernah memberikan caranya gimana, cuma ngomong seperti itu. Dan pada saat itu kan Gaban itu lebih menyuruh Zoro dan juga Luffy untuk menemukan caranya sendiri, karena memang wajar lah Gaban ngomong seperti itu juga karena Luffy sudah dianggap sebagai kaisar lautan, harusnya dia sudah memahami konsep dari kekuatan tersebut gitu, bisa menggunakan haki yang lebih tinggi lagi. Apalagi kan Hosoku Haki ya satu-satunya kekuatan yang bisa menangkal regenerasi dan juga kekuatan Im sama gitu. Dan ketika teknik ini muncul, sepertinya ini seperti teknik yang benar-benar dikombinasikan dengan haki gitu, karena sebelumnya haki atau Hosoku Haki khususnya ya, di luar Buso Haki, Hosoku Haki itu hanya bisa dikeluarkan oleh atau dikombinasikan oleh serangan-serangan yang bukan dari buah iblis seperti para pendekar pedang gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Dilapisi dengan haki ya. Iya, dan juga kan dari pukulan buso haki seperti Galaxy Impact-nya Garp itu, jadi buso haki ditambahkan atau dikombinasikan dengan Hosoku Haki gitu. Sementara sejauh ini serangan yang berasal dari buah iblis belum ada yang benar-benar dilapisi oleh haki. Ya karena memang kan counternya buah iblis itu haki gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Gaban sama Luffy, kita banyak spekulasi yang mengatakan bahwa nanti di Elbap ini kan Luffy bakal diajarin sama Gaban ya tentang haki advance lagi. Dan kalau penjelasan lu tadi ibaratnya tidak pernah ada secara gamblang Gaban itu ngajarin Luffy. Gaban cuma ibaratnya ngasih tahu bahwa haki itu bisa ditingkatin lagi ke tingkat yang selanjutnya gitu ya, advance ya. Ya mungkin konteksnya sama Sen, kayak dulu waktu Luffy ada di ini ya, penjara yang waktu belajar Yu. Iya, di Udon ya. Iya, ibaratnya itu kan kayak oh ternyata ada konsep seperti itu apa segala macam. Akhirnya yang mengembangkan Ryo sendiri itu kan Luffy juga sendiri tanpa ada tutorial yang jelas gitu kan. Enggak, dibelajarin kalau itu. Oh, itu diajarin konsepnya. sama Hyogoro, cara mengeluarkan hakinya, konsepnya gimana gitu. Ketika Luffy memukul, Hyogoro gagal, ulang lagi, dan itu masih diajarkan gitu. Sedangkan kalau misalkan sekarang Luffy harus belajar lagi, menurut gua sekarang sudah bukan waktunya, mengingat ya Gaban sudah mengerti masa Yonko harus diajarin terus menerus gitu. Setidaknya kalau misalkan sudah dianggap setara dengan Yonko, artinya Luffy itu harus bisa mikir sendiri bagaimana caranya gitu. Nah, Luffy kan dia bahkan sampai sekarang tidak mengerti bahwa kekuatan buah iblisnya bangkit gitu. Nah, ada beberapa karakter bahkan seperti Katakuri, Doflamingo itu membangkitkan awakening buah iblisnya itu ya dengan caranya sendiri, tidak ada guru. Kemudian untuk Lau dan juga Kid, ketika mereka merasa sudah bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya, mereka juga tidak memerlukan guru ataupun contoh gitu. Bahkan ibaratnya mereka itu beradaptasi ketika di pertarungan ya, menemukan awakeningnya itu. Iya, bahkan kan pada saat mengeluarkan untuk pertama kalinya ya Kid dan juga Lau ya, ketika pertarungan di Onigashima kan Kid bertanya kepada Lau, apakah kau sudah bisa menggunakannya? Lau kan bertanya-tanya, menggunakan apa? Kekuatan buah iblismu baru. Lau tuh aslinya sudah tahu caranya, tapi belum dipraktekkan, sama seperti Kid juga. Iya. Kan ibaratnya kata Kid juga kan ada dialog seperti ini.
Aku juga tahu kau masih menyimpan senjata pamungkasmu kan. Nah, yang dimaksud itu kan ya awakening buah iblisnya itu sendiri ya, Sen ya. Iya. Jadi ada kemungkinan bahwa memang mungkin, tapi kalau untuk pertarungan Luffy dengan Kaido yang jurusnya itu apakah waktu itu juga dikombinasikan dengan haki Kalau Ryuo itu? di ya memang ya, memang kan pukulan, bahkan kan dijadikan judul di animasinya sendiri ya, Iya. pukulan Ryuo beberapa kali, bahkan itu kan yang dikritik oleh para fans juga karena memang terlalu terang, gradasi warnanya Iya. kurang cocok ya ketika Luffy menggunakan Ryuo pukulan Hosoku Haki, dan pukulan itu yang mempan kepada Kaido kan. Iya. Setelah Luffy KO 2 kali atau 1 kali kan, 1 kali ketika dia KO pertama, dia bangkit ketika Zoro sudah melindungi Luffy. Pada saat itu kan Zoro sampai terlempar ke bawah dan Luffy bangun kembali, kemudian dia baru menggunakan Ryuo dan benar-benar Ryuo itu berefek kepada Kaido gitu. Ibaratnya berarti ada kemungkinan bahwa itu juga serangan yang dilapisi haki ya, Sen ya? Iya, untuk apa tuh? Ya untuk nanti serangan yang ada di chapter terbaru ini, Sen. Kayaknya soalnya berpengaruh pada gabannya sendiri gitu. Walaupun memang serangan petir ya itu kan Luffy, jadi kan dalam artian kata kanjinya itu artinya peluru petir katanya, dan juga kan serangan tersebut mengakibatkan badannya Gaban itu sampai terpotong-potong beberapa keping. Intinya terpotong-potong lah gitu. Badannya Somers. Badannya Somers gitu, berefek banget sama badannya Somers, dan memang Somers tidak dia tidak punya waktu untuk beregenerasi karena pada saat setelah serangan Luffy langsung disusul oleh Loki ya. Tubuhnya Somers yang terpotong-potong itu diinjak-injak oleh naganya Loki ya. Jadi di chapter ini itu benar-benar puas untuk orang-orang yang membenci Somers gitu. Iya, karena ya tapi ya kalau misalkan Somers nanti bisa regenerasi lagi ya sia-sia. Nah, kita akan menemukan jawabannya di chapter selanjutnya. Apakah nanti tubuhnya Somers itu bisa beregenerasi atau tidak? Kalau misalkan bisa tapi lambat, berarti serangan buah iblisnya Luffy ini, jurus barunya itu benar-benar dilapisi oleh haki. Haki. Nah, ngomong-ngomong soal haki, berarti kan itu pasti murni dari perkembangan dirinya si yang punya haki juga ya. Apalagi kan kalau haki raja itu kan orang-orang terpilih. Ibaratnya kan emang dari awal punya potensi besar rasanya. Apalagi di animasi yang terakhirnya, kita kan ngelihat bahwa ini mungkin jarang banget kita ngelihat Luffy shock ya, Luffy kaget, dan ketika Luffy melihat efek dari hakinya Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet, dia kan sangat shock banget. Ya mungkin di momen shock itu dia berpikir bahwa wah ternyata haki itu bisa mengerikan ini loh, sedangkan berkaca pada dirinya sendiri, dia belum bisa mengeluarkan potensi haki yang sebesar hakinya Joy Boy. Iya, jangankan seperti itu ketika Luffy, Zoro dan juga seluruh kru Mugiwara yang melihat bagaimana kemunculan Gaban menebas Somers ya, di mana regenerasinya Blamet, semuanya kan kaget. Oh ternyata haki juga bisa seperti itu gitu. Dan memang untuk Mythical Zoan Hitohitonomi model Niga itu memang harus dilapisi oleh haki karena dominan kekuatannya bukan seperti Logia yang bisa menembakkan elemen sesuatu, tidak seperti buah iblis lainnya gitu ya. Luffy cuma mengandalkan elastisitas saja untuk buah iblis ini gitu. Misalkan dia membesarkan tangannya, itu kan efek dari kekuatan buah iblis. Kemudian tangan yang besar itu dilapisi oleh buso haki dan Luffy mengeluarkan Hosoku Haki. Bisa gitu. Karena kekuatannya tidak seperti Logia yang bisa atau Tori-Tori-Nomi Mythical Zoan lainnya gitu, yang memang benar-benar bisa berubah ke bentuk full formnya menjadi burung phoenix, dan serangannya juga kan kita bisa melihat apinya api biru gitu. Nah untuk kasusnya Luffy kan beda gitu, karena Hitohitonomi model Nika ini ya cuma mengandalkan elastisitas. Kemudian ketika dia belajar dengan Rayleigh kan hakinya Luffy itu ibarat zirah, jadi untuk menahan elastisitasnya tubuhnya Luffy supaya lebih efektif dan juga elastisitasnya itu lebih pegasnya lebih kencang lagi kan gitu. Ibaratnya haki itu kayak fungsinya ke armornya sendiri ya. Iya, seperti zirah kan dijelaskan juga mengapa bentuk Bondman itu merah, ada merahnya itu diibaratkan sebagai zirah karena untuk menahan kepadatan elastisitas dari karetnya sendiri agar Luffy bisa bergerak lebih cepat gitu. Karena buah iblisnya Luffy itu ya emang mengandalkan serangan fisik ya, nggak kayak yang lain kan bisa menyemburkan serangan. Iya, makanya bukan seperti Logia atau buah iblis yang bisa mengeluarkan jurus berbasis elemen gitu seperti Mythical Zoan lainnya ya, Daibutsu ya. Nah uniknya juga jadi shockwave-nya Hitohitonomi Mythical Zoan-nya Sengoku yaitu Daibutsu ya, model Daibutsu kan bisa mengeluarkan shockwave pada saat itu ketika menghancurkan panggung eksekusi dan menyerang
Kurohige. Katanya Shockwave itu juga dilapisi oleh Hosoku Haki karena memang Sengoku itu memiliki Hosoku Haki gitu. ya. Jadi secara tidak langsung bisa Haki itu bisa dikombinasikan dengan serangan buah iblis. Nah, yang jadi bingung kan sementara Haki itu adalah counter buah iblis itu Haki adalah counter dari buah iblis ya ibaratnya ya. Ya berarti emang mungkin itu perlu penguasaan banget ya Sen ya dari si pengguna buah iblisnya itu sendiri ya. Ibaratnya kan tidak semua karakter bisa mengkombinasikan antara kekuatan buah iblis dan juga haki dan hanya beberapa orang yang mungkin nemuin celahnya untuk mengkombinasikan dua serangan itu Sen. Iya, tapi yang menarik tuh kalau misalkan memang jurus itu Luffy menggunakan Hosoku Haki level tinggi seperti yang Gaban lakukan, berarti Luffy itu bisa dikategorikan lolos ya, lolos sebagai Yonko karena memang kemampuannya sudah ya setara dengan Yonko karena memang kekuatannya juga hakinya sudah di level tertinggi gitu untuk orang yang mendapatkan gelar Yonko. Berarti banyak ini seru banget ya ketika kita melihat chapter terbaru karena Loki sudah menampakkan wujud aslinya apa segala macam. Kalau menurut lo ibaratnya setelah Loki ini menunjukkan wujudnya, apakah Ars Elbap ini masih lama atau gimana sih? Sepertinya sudah akan selesai ya karena kita tahu di intinya di lembar terakhir lah kalau di manganya Loki itu naganya bisa menyemburkan serangan yang sangat besar itu seperti bukan Bijudama ya seperti apa ya serangan laser beamnya ini Sanigo tapi punyanya naganya Loki itu sepertinya api menghancurkan monster akan monster mimpi buruk yang diciptakan oleh Im Sama gitu dan sebagian dari monster itu tuh langsung hancur lebih kayak Godzilla gitu ya serangannya ya iya sepertinya kan ancaman sekarang kan ada di Somers kemudian Imu sendiri yang merasuki tubuh Gunko kemudian dari monster MMA gitu dan sementara dari monster MMA sendiri sudah hampir habis oleh serangannya Loki. Oh berarti ada kemungkinan di Ars Elbap ini ditutup dengan Im Sama menarik pasukannya ya? Iya untuk prepare. Untuk prepare ya mungkin karena cukup tahu aja bahwa ternyata Nidog ini dimakan sama Loki apa segala macam. Mungkin dari Im Sama sendiri dia akan menarik mundur pasukannya dan menyusun strategi selanjutnya ya Senya? Iya soalnya di chapter terakhir kan dikatakan juga Im Sama juga sedikit ketakutan ya ketika Loki memperlihatkan wujud asli buah iblisnya gitu full formnya gitu dan pada saat itu menurut gue pasti Im Sama akan cabut. Iya ibaratnya ya. Nah ibaratnya gue penasaran ketika Im Sama dan juga Somer ada di Elbap. Nah nasib Marijua apakah belum diserang sama pasukan revolusi juga ya Senya? Ya sampai sekarang kan masih membingungkan kenapa Marijua terbakar ya ketika Kuma menyerang Marijua sebelum Kuma terbang lagi ke Egghead gitu. Itu kan kita masih belum tahu siapa penyebabnya gitu karena kan diserang oleh api dan pada saat itu kan Tenryubito sampai kewalahan bahkan Sakazuki sendiri yang turun untuk menghentikan Kuma tapi keributan masih terjadi itu kan masih dispekulasikan sebagai ya kalau misalkan api siapa lagi pasti Sabo gitu. Iya apalagi yang waktu itu emang tujuan Samrock ditarik ke Marijo juga kan karena itu ya. Iya, tapi yang membingungkannya itu timelinenya. Kalau misalkan memang itu ulah Sabo, timelinenya itu Sabo itu baru pulang ke Kamabaka setelah lolos dari Lulusia gitu. Oh enggak, cukup sih. Soalnya jadi Sabo pulang itu Luffy baru masuk ke Egghead. Iya, oh iya, jadi spare waktunya ada ya? Tapi enggak, Egghead kan kejadian cuma 1 hari 1 malam. Apa Egghead? Iya, timeline cuma 1 hari 1 malam deh gitu. Gelut sama Gorose, pembunuhan dijadiin berapa episode itu kan timelinenya kalau di dunia itu cuma 1 hari di Egghead itu makanya kalau misalnya Sabo kok bisa Sabo yang sudah pulang ke Kamabaka langsung menyerang Marijoa sementara itu membutuhkan waktu gitu. Tapi waktu dianimasikannya sendiri kan ketika pengumuman Vegapunk Sabo sudah ada di markas pasukan revolusi kan ya? Ya itu makanya iya makanya kan Sabo tuh jadi Sabo tuh kan setelah Lulusia dihancurkan, Sabo tuh langsung ngubungin ke markas pasukan revolusi dan itu Luffy baru masuk ke Egghead. Itu dan ketika Luffy sudah awal-awal Luffy ketemu Vegapunk, Sabo tuh sudah datang, sudah nyampe di markas pasukan revolusi itu yang masih membingungkan. Iya karena memang tidak ada di chapternya ya ibaratnya timeline ketika Im Sama sedang berhadapan di Elbap kan tidak ada cerita lainnya belum diceritakan gitu kan apa yang terjadi ke Marijoa gitu kan. Iya dan juga memang sih masalah Marijoa tuh itu belum jelas penyerangan dari pihak manapun atau memang karena kerusuhan yang terjadi di Marijoa sendiri ya karena Tenryubito merasa murka ya karena kan sekarang di Marijoa sendiri kan kekurangan stok pangan karena di stop oleh pasukan revolusi jadi gitu. Embargo ya. Iya itu masih menjadi apa ya sebuah kebingungan juga itu
antara kerusuhan yang memang dibuat karena Tenryubito ngamuk atau memang ada pihak lain yang menyerang Marijoa. Tapi kan dari ketika Imu menarik Shamrock itu pasti kan ada penyerangan dan kita belum tahu itu pihak siapa yang nyerang gitu. Ini ibaratnya mungkin setelah Arts Elbaf akan ditunjukkan kali ya apa yang sedang terjadi di Marijoa di kala itu ya. Ini soalnya membingungkan timelinenya. Kurohige nggak mungkin. Soalnya di timelinenya ketika Marijoa diserang dan juga Egghead selesai, Kurohige baru pulang ke Hachinosu. Oh iya. Pada saat itu kan baru pulang ke Hachinosu langsung marahin ini siapa yang jadi ini Sanjuan Wolf ya, bukan Sanjuan bukan. Aduh, gue juga lupa jadinya. Yang di pulau itu kan ya? Iya, Avalo Pizarro. Jadi marahin Pizarro karena Kobe lolos, tapi Kurohige juga senang bisa menahan Garp. Jadi itu namanya bingung siapa yang nyerang gitu karena Kurohige baru pulang ke Hachinosu, Sabo ya lagi kumpul di markas pasukan revolusi gitu. Sementara apalagi Dragon Akagami no Sen bisa jadi. Wah, karena secara timeline kala itu Akagami no Sen belum bergerak ya. Yang luang cuma Seng. Iya. Antara dua yang luang, Seng sama Cross Guild. Wah iya juga. Kalau misalkan kita harus ngomongin kekuatan paling besar, kalau misalkan kekuatan paling besar sekarang untuk musuhnya pemerintah dunia ya pasukan revolusi, selain pasukan revolusi ya 4 kaisar lautan gitu. Nah, Yonko Luffy lagi sibuk di Elbap. Nah, Yonko Kurohige baru pulang ke Hachinosu. Yang kosong kan dua. Jadi ada kemungkinan Seng sama Cross Guild ya. Kalau Cross Guild kita nggak mungkin karena memang Cross Guild itu organisasi bisnis, jadi Crocodile ngitung dulu nih untungnya nyerang Marijoa apa, ruginya apa, lebih besar rugi jangan. Jadi pasti kan gitu. Ibaratnya Crocodile buka PowerPoint-nya dulu ya kan. Ya misalnya nih bisnis kita kan nanggepin bajak laut, nanggepin angkatan laut, pembelinya kan mereka. Kalau kita serang mereka ya kita nyerang bank sendiri gitu. Yang paling masuk akal itu Akagami no Kenapa? Karena Shanks itu bisa teleport. Iya bisa jadi ya. Ya memang bisa teleport kalau Holy Knight. Wah kalau ternyata. Nah menariknya begini, Arts Elbap itu kan udah panjang banget karena ada flashback God Valley ya. Nah, apakah Arts Elbap ini akan segera ditutup dan lanjut ke art selanjutnya atau gimana menurut lu? Enggak ke art selanjutnya menurut gua. Udah di Elbap dulu. Jadi Imu mundur dulu nih menurut gua. Jadi ketika Imu mengetahui jika Loki adalah Nidhogg, Imu mundur. Setelah Imu mundur kita harus siap flashback lagi. Nah, kira-kira flashback siapa nih? Mengungkap sejarah. Karena sejarah yang tersisa dan kunci dari cerita One Piece sendiri ya era Joy Boy, mengingat di Kastil Aurus di Elbap itu adalah gudang. Jika kalian pengen mengetahui sejarah datanglah ke situ kan. Nah apalagi ada Jarul ya yang bisa kayak menjelaskan gitu ya kan nih Robin kan sebelum kedatangan diserang Somers dan juga segala macam kan Robin sama Franky itu belajar kan sama Saul jadi ditunjukin betul. Yang sekarang baru mengetahui mural Elba pun cuma Robin, Franky kan yang ikut masuk ke Kastil Aurus gitu. Nah setelah Imu mundur baru tuh nanti kita ke sejarah bagaimana nikah itu ada, bagaimana perang pertama di fase dunia pertama itu seperti apa, fase dunia kedua seperti apa, dan sekarang fase dunia ketiga gitu pasti flashback lagi. Apalagi ya mungkin sudah mulai sedikit bocor tentang Void Century itu sendiri ya diungkapkan di Elbap ini. Iya kan tadi kan gue bilang di dunia pertama dan juga ketika bagaimana nikah kan berarti Joy Boy. Ya Joy Boy kan memang dari Void Century, dari Ancient Kingdom. Jadi dari kerajaan kuno kan adanya di abad kekosongan gitu. Dan ibaratnya kalau mungkin informasinya sebanyak itu di Elbap ya mungkin kalau memang Luffy itu harus ngambil One Piece ya mungkin setelah itu next move-nya langsung ngambil One Piece hasilnya. Iya menurut gua. Jadi karena menurut gua ya plot twist banget ketika Luffy mengatakan mimpiku yang sebenarnya. Iya, wah bisa jadi kan itu masih rahasia ya, masih belum di-spill ya. Ya enggak, kalau mimpinya cuma sebatas Raja Bajak Laut, nyampe Laftel tamat. Iya betul. Jadi Oda tuh harus nyari alternatif. Kalau Luffy nyampe Laftel tamat dong berarti karena mimpinya sudah tercapai gitu. Nah mungkin ketika Luffy mengetahui sejarah ya mungkin kan ini kita ngomongin Luffy yang sudah dewasa bukan kekanak-kanakan lagi ya meskipun ikannya masih tetap kocak. Tapi kan ibaratnya mimpi itu kan bisa berkembang seiring dewasanya seseorang kan. Dan apalagi ketika mungkin Luffy akhirnya menyadari banyak rahasia yang akan diceritakan di Elbap ini ya mungkin mimpinya Luffy akan bisa berubah atau segala macam. Mimpinya dari kecil.
Apa tuh mimpinya? Mimpinya dia kan dari kecil, mimpi yang sebenarnya itu, yang bukan sekadar jadi raja bajak Yang laut. belum di-spill itu ya? Iya, kan ditanya sama Robin. Iya. Kepada siapa saja kau cerita? Kepada Seng, kepada Es, kepada Sabu. Dan reaksi mereka semua itu tertawa sampai menangis. Berarti kan dia dari kecil. Iya. Itu adalah alternatif Oda, karena kalau misalkan betul. Luffy nyampe ke Laftel, itu ending akan terlalu cepat dan akan banyak plot hole yang tidak terungkap gitu. Kemudian Oda terus mikir, oh harus dilanjutin nih, tidak hanya sampai ke Elbap. Tidak hanya, iya betul ya, ibarat pengantar ceritanya supaya tidak mentok perjalanannya seputar One Piece dan deklarasi jadi raja bajak laut ya Sen, ya? Iya. Harus ada lanjutannya. Iya, jadi menurut gue setelah Imo mundur ke Marijoa itu, ini adalah arc yang penting di mana Luffy harus mengerti bahwa dia adalah reinkarnasi dari Joy Boy dan juga Sangan Nika gitu. Apalagi sekarang Luffy tuh dari Egghead sudah paham, oh gue tuh musuh sebenarnya ada. Iya. Bahkan bukan Gorosei kan. Luffy tuh udah sadar ketika di Egghead, dan dia sudah tahu musuh yang harus dia kalahkan itu siapa gitu. Betul. Nah, apa jangan-jangan kalau mengingat dari respon Seng, Es dan juga Sabo ini ketawa ya, apa jangan-jangan mimpi Luffy itu ingin jadi penguasa dunia sini? Menurut gue sih enggak. Demokrasi. Iya. Tapi banyak kan diucapin sama Luffy waktu masih kecil. Iya. Sampai ketawa itu kan saking ngayal lu. Kan responnya kan seperti itu kan? Ya enggak ngayal juga. Ada yang ketawa karena enggak expect, anak kecil ini ngomongnya kayak gitu. Ngomongin demokrasi ya. Soalnya patut kita ingat Luffy itu reinkarnasi dari Joy Boy. Iya, gitu. Kalau reinkarnasi itu sudah ditakdirkan dan memang dia itu Joy Boy dari kecil gitu. Walaupun memang lebih kuat genetik dari Garp-nya. Iya. Ya justru karena kuatnya dari Garp, Joy Boy itu kan mungkin ya dulu juga kocak orangnya. Tapi kan di flashback kelihatan Joy Boy itu tidak sekocak Luffy, bahkan bijak kelihatannya. Ya apakah karena mungkin di flashback itu Joy Boy usia berapa dan di compare sama Luffy usia sekarang gitu ya? Ya ibaratnya ada kemungkinan Luffy ketika udah dewasa mah nggak sekocak sekarang gitu kan? Iya, tapi kan maksud gue tuh yang kenapa dominannya ke Garp gitu? Kan menurut gua gambaran Joy Boy itu bukan seperti Luffy, seperti Dragon menurut gua. Wah, seperti Dragon. Menurut gua wise gitu, ya, cool, bijak dan juga segala macam. Iya, menurut gua ya, karena Luffy itu dominan genetiknya dari Garp, jadi lebih ya tololnya gitu, bebasnya. Ibaratnya Sangan Nika versi kocak ya. Mungkin reinkarnasi sebelumnya ada yang cool, ada yang ganas segala macam kan. Iya, jadi kan ketika ada sebuah generasi yang gagal, pasti akan ada generasi baru. Dan generasi baru ini berhasil gitu. Nah, generasi baru ini ketika ada reinkarnasi atau pengganti pemimpin di generasi baru, pasti akan menghilangkan sifat-sifat generasi yang gagal tersebut. Iya, karena berevolusi ya. Berevolusi gitu. Karena memang konfliknya juga sudah berbeda. Ketika Joy Boy itu kalau bahasa Jawanya itu dia yang babat alas ya. Iya, yang mengetahui oh di sini ada kerajaan namanya Alabasta. Oh ternyata di langit ada sebuah kehidupan, di bawah laut ada kehidupan juga. Makanya disebut sebagai bajak laut pertama. Bajak laut pertama pasti wise. Iya, wise bener-bener ya. Karena kan tidak menaklukkan dari awal ya. Cuman memetakan aja peradaban, memetakan peradaban. Ya, coba kalau misalkan Joy Boy itu tidak pintar. Iya. Bayangin aja Joy Boy itu misalkan konyolnya seperti Luffy, prasasti seperti ketika Luffy menggambar manusia ikan. Iya, Nami bukan? Bernama. Iya, maksudnya seperti ini. Nanti prasasti isinya seperti itu. Kayak poneglyph apa segala macam gitu. Jadi kayak lukisan Squidward. Iya. Dan menurut gua kan apalagi pesan yang ditunjukkan oleh Joy Boy ya, pasti di Laftel itu menurut gua itu poneglyph pasti pesan yang soalnya kan Roger baca kan pada saat itu. Menurut gue, dan memang ya sekarang masa kekanak-kanakan Luffy itu sudah lewat, tapi kan Oda sudah mengkonfirmasi jika Luffy itu akan jadi seperti itu terus, walaupun memang ketika dikritik kenapa sekarang komedinya Luffy itu garing, Oda itu ya karena dewasa gitu. Ya mungkin kita bisa mencontoh Garp lah ya. Ya cara Garp ini bercanda sama Sengoku kan itu kan mungkin Luffy sampai tua seperti itu. Kayak ibaratnya ketika Garp bercanda sama Sengoku, kayak nanti Luffy tua bercanda sama Zoro sama Sanji bakal seperti itu juga ya, sama-sama kocak kan, gitu. Tapi kan kalau orang tua memang seperti itu kan. Orang tua ketika di atas umur 50 tahun kan kembali ke masa kecilnya anak-anak lagi. Garp di usianya Luffy dia kan playboy. Iya benar. Banyak ceweknya, minum segala macam. Apalagi kan nikah muda ya. Iya, dia punya anak di usia muda kan. Di usia muda gitu. Garp kan beda dengan Luffy. Yang dititiskan oleh Garp
kepada Luffy itu cuma satu, Apa ini? ya pantang mundurnya aja, nggak pikir panjang, Iya, pikir nanti. Garp Iya. kan seperti itu, Garp Luffy itu pikir Gimana nanti nanti ya? Gimana iya, nanti aja ya? gimana nanti gitu. Dan mereka kan orang-orang yang selalu pede menang kan. Iya. Tapi ya emang terbukti ya. Emang ya untung nyalinya Luffy itu DNA dari Garp. Ibaratnya Iya, lu DNA-nya kalau dari Dragon banyak hitung-hitung, banyak hitung-hitung. Maju nggak ya? Maju nggak ya? Aduh, Ibaratnya kan. nanti mikirin konsekuensi dan juga Iya, segala macam. pertimbangan. Gitu. Makanya Garp sama Luffy itu benar-benar jiwa yang bebas keduanya menurut gua. Bener. Garp di angkatan laut itu sudah beberapa kali saya ngomong. Kalau bukan karena reputasimu, kau itu sudah digantung, sudah dihukum gantung Iya, katanya. langsung ketawa lagi. Iya, ya so kalau berani kan kata Garp. Ya, ibaratnya mau dihancurin, Iya, nih, sama aja. nih Shiki ngancurin Marineford itu cuma bisa setengah. Garp sekali pukul hancur tuh Marineford. Bener-bener bisa kemari juga ya kan, daripada Iya. gue mati sia-sia mending ngabuk dulu ya kan. Kayak Im sama juga waktu ngelihat kombinasi kekuatan Garp dan juga Roger mengalahkan Roxy Sebek, sementara Im sama juga mengerti Kena Roxy tampol lagi Sebek ya. itu adalah adalah pion terkuat dia gitu. Iya, yang Makanya hampir paling naik. setara dengan sama ya. Iya, bahkan bisa dikalahkan oleh Garp. Garp, oh ternyata potensinya Monkey D segede ini makanya Garp itu. Pertama yang Asep Garp itu tetap harus di angkatan laut karena menjadi wajah angkatan laut sendiri. Yang kedua, ya ibaratnya lu punya satu meriam dan juga 1000 ketapel. Masa satu meriam gede yang dibuang gitu kan. Iya, betul. Apa ibaratnya lebih ke merangkul Garp supaya dia nggak jadi oposisi ya ibaratnya kan. Lu bayangkan pada saat itu misalkan Rox kan ngomong Garp itu harusnya jadi bajak laut. Iya, betul. Garp, Roger, sama Rox Shirohige jadi bajak laut semua. Iya, jadi ini Yonko, old Yonko ya, old Yonko jadi bajak laut semua itu mereka pasti happy terus pasti karena 4 orang ini kan pengennya happy terus di lautan gitu. Minum-minum. Iya, paling ya ketemu gitu berantem minum. Tahu-tahu lagi mabok lagi udah naik gitu. Empatnya sepakat nyerang Maricuanya. Iya, hancur gabutnya ya ibaratnya ya. Udah kita merampok biasa udah bosen nih kan. Kan sampai Oda sendiri akhirnya ini ya tidak konsisten. Narator ketika kematian Shirohige bahkan dia tidak pernah lari di sebuah pertarungan. Lari juga ketemu Garp. Iya, dia lari juga. Dan pada saat itu juga julukan manusia terkuat untuk Shirohige tidak valid. Ya meskipun ada pembelaan juga Sen. Kenapa waktu itu lari? Pembelaannya kan bukan karena takut sama tidak membuang-buang waktu. Iya, kita kalau ngeladenin kan bakal makan waktu berhari-hari. Iya, cuma kan tetap narator ngomongnya kan dia tidak pernah lari dari sebuah pertarungan. Iya. Itu kan tetap sebuah pertarungan. Tapi tetap membelakangi kan. Jadi konteksnya pada saat itu dia mendapatkan luka tusukan meriam tapi dia tidak mendapatkan satu luka pun di punggung. Betul. Itu. Jadi yang nggak dapat mau dihajar kabur.